ditolong oleh Bang Junius Hardi yang nantinya akan membawakan khotbah. Kepada Bang Junius Hardi, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Malam Bang Juni. Ya, Salam Bang. ya baik. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan juga di tengah kondisi pelayanan yang seperti ini dalam jaringan pasti akan banyak keterbatasan. Persekutuan jadinya bukan sekutu lagi gitu ya, juga dekat begitu. Tetapi mari kita tetap sama menikmati dan tetap meyakini, mengimani kalau Roh Kudus juga yang menyertai kita semua dan memberkati kita semua. Ya, saya sebelum kita berdoa, mau share screen-nya dulu supaya kita bisa benar-benar siap untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan menyatakan buat kita semua. Baik, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kiranya Engkau yang boleh bermurah kepada kami, untuk kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap kami. Di dalam kami yang sudah bekerja, ada juga yang menjalin hubungan dengan teman hidup, dan juga kami memiliki cita-cita segala hal yang kedepannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga tetap beranugerah kepada kami, memberkati, menyertai, serta menyatakan isi hati Tuhan. Dan kiranya kami yang terbatas dan hina ini, Tuhan layakan untuk kami bersama-sama bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerti dan melakukannya dengan setia. Kiranya Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk kepada kami, sehingga kami mendapatkan pencerahan daripada firman Tuhan. Perkataan manusia bisa berhenti, tapi kiranya perkataan Tuhan yang selalu abadi di dalam pikiran dan hati kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saudara yang kasih Tuhan, saya memberi judul di sini adalah perspektif Kristen yang alkitabiah tentang cinta, karir, dan keluarga. Ya, tentu bicara tentang cinta, karir, dan keluarga ini sepertinya tidak akan bisa berhenti. Loh, kenapa saya bilang tidak berhenti? Karena pasti kita setiap manusia, kita adalah jiwa yang terus berkembang dan dinamis. Oleh karenanya pasti bicara tentang cinta yang kita rasakan, baik yang sedang berpacaran, atau juga, mohon maaf, jomblonya kronis, atau nanti juga setelah menikah, bicara tentang keluarga dan karir, ternyata berkembang, dan cinta pun ternyata mengalami satu perubahan. Nah, udah 3 kali saya bersama istri membuat pembinaan buat pasutri yang sudah menikah lebih kurang 5 tahun maksimum. Nah, itu bicara tentang pertumbuhan kasih, pertumbuhan cinta. Jadi ada pertumbuhan juga cinta. Jadi cinta itu tidak berhenti setelah menikah. Tapi menikah pun ternyata masih terus bertumbuh. Juga karir. Ya, ini menjadi pergumulan setiap kaum muda dan juga yang sudah berkeluarga. Ya, jadi bagaimana perdebatannya, bagaimana pergumulannya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang di depan tidak menentu. Konteksnya saat ini juga pandemi COVID-19. Wah, membuat porak-poranda keluarga, porak-poranda cinta, kira-kira seperti itu. Ya, inilah menjadi pergumulan kita bersama. Nah, nats pembimbing firman Tuhan yang saya ambil adalah dari beberapa ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, saudara bisa membacanya dari Alkitab sendiri, meskipun saya juga sudah menuliskannya di dalam PowerPoint ini, tetapi saya mengambil dari terjemahan, jadi ada beberapa terjemahannya itu dari ayat yang terbuka, ya, atau Alkitab yang terbuka, ya, AYT, copyright 2008. Karena AYT itu seringkali memiliki terjemahan yang harafiah kepada bahasa aslinya, atau kalau perjanjian baru itu ke bahasa Yunani-nya, begitu ya. Saya bacakan buat kita semua. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin,
Mohon dengar laki-laki yang belum menikah ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya, kalimatnya tunggal ya, istri, bukan istri-istrinya loh, mempunyai istrinya sendiri. Dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, juga sama, tidak jamak, tapi tunggal, ya, mempunyai suaminya sendiri. Nah, konteksnya di sini bicara tentang Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang pernikahan, tentang perkawinan, karena orang-orang di Korintus punya budaya yang juga dipengaruhi oleh budaya Yunani atau budaya kunonya wilayah sana, bahwa mereka itu bisa saja menikah itu banyak laki-laki dengan banyak perempuan, begitu ya, atau juga masalah seks bebas juga sudah terjadi di dalam Korintus. Nah, pada saat Rasul Paulus dan juga Apolos dan juga beberapa orang pelayanan di sana, ternyata saat mereka menjadi Kristen, ternyata kehidupan lamanya masih dihidupi. Nah, ini konteksnya di Korintus. Ya, karena saya juga menggumulkan dari tujuan sasaran dari pengurus untuk membuat tema ini. Karena juga kita tahu konteks saat ini ada LGBT, ya, tulisannya LGBT, bukan lagi bete, bukan ya. Jadi lesbian, gay, biseksual, transgender, biasanya ditambahkan lagi IQ, bukan intelligence quotient, tapi inner sex dan juga cure. Nah, itu udah rumit sekali. Ya, belum lagi ada namanya parafilia. Parafilia itu apa? Kelainan kejiwaan yang berkaitan dengan seksualitas. Salah satunya sebenarnya juga adalah LGBT, itu bukan salah satu lagi ya. Maksudnya satu rangkaian. Yaitu ada juga namanya zoofilia. Punya kesukaan atau jatuh cinta kepada binatang. Ada lagi nekrofilia. Gairah seksualnya itu meningkat dengan mayat. Wah, ini luar biasa ya. Tapi itu adalah kelainan jiwa sebenarnya begitu. Tetapi konteksnya bukan saat ini. Itu udah ada di zamannya sebelum Korintus, maksudnya dalam orang-orang dunia saat ini, ataupun juga saat di mana firman Tuhan diberitakan mulai dari perjanjian lama. Jadi sudah ada. Dan akhirnya terjadi perdebatan bagi orang yang sudah Kristen di Korintus, seperti apa dong kalau begitu hidupnya? Karena Paulus menegur mereka, engkau masih hidup di dalam keduniawian, di dalam kedagingan. Nah, makanya Paulus dengan tegas menuliskan ini di ayat 1-nya. Laki-laki lebih baik tidak kawin. Dia sarankan begitu. Namun, dia bilang, mengingat bahaya percabulan, jadi alasannya ini. Alasannya adalah bicara tentang bukan masalah percabulan, tapi kekudusan di tengah dunia yang tidak kudus dan berdosa ini. Dengan era digital atau teknologi informasi dan komunikasi yang begitu mudahnya akses sumber-sumber ataupun situs-situs yang nggak beres begitu dengan mudahnya sekali, ya, apalagi dengan adanya jejak-jejak digital, ya, seolah-olah komputer ataupun laptop kita, handphone kita sudah punya rekamannya. Ya, punya rekamannya jejak-jejak digital sehingga dia juga bisa dengan sendirinya menawarkan. Nah, itu disebutnya AI, Artificial Intelligence, yang sudah dibuat sedemikian rupa canggihnya. Wah, luar biasa. Mengingat bahaya percabulan nih, konteks saat ini dengan begitu rumitnya, dengan begitu banyaknya hal yang bisa mengganggu stabilitas keimanan setiap anak muda. Oleh karenanya, Rasul Paulus menyarankan untuk menikah. Tetapi sekali lagi, bukan berarti menikah itu untuk bisa menghindari daripada percabulan. Bukan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, pasti Paulus juga mengajarkan bahwa hidup itu tetap hati-hati dan tetap setialah dengan pasangannya. Begitu. Nah, kemudian, ayat yang ke-8, 1 Korintus 7 ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin. Nah, ini penjelasannya khusus yang tidak kawin. Ya, belum kawin, tetapi tidak kawin. Dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Apa artinya? Tidak menikah. Memang ada yang menafsirkan Rasul Paulus itu pernah menikah, tapi entah bagaimana pada saat
ia melayani ataupun bahkan sebelum melayani dipanggil Tuhan, dia menjadi seorang Farisi yang giat melawan kekristenan, dia sudah menduda. Ada yang menafsirkan seperti itu. Namun saya dengan beberapa studi ya sewaktu seminari, saya setuju bahwa Rasul Paulus tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Ya nanti di surga kita ada wawancara khusus ya, ada live show juga bersama Rasul Paulus. Ada yang mau ikutan? Ya saya udah registrasi ya di surga sana, pengen ngobrol dengan Rasul Paulus gitu ya. Benar gak sih? Dan kenapa alasannya di tengah budaya Yahudi dia tidak menikah begitu. Jadi saran Rasul Paulus kepada yang tidak kawin, jadi ada yang memutuskan tidak kawin dan juga yang akhirnya menjadi janda ataupun duda begitu, tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi sekali lagi ya sama seperti ayat yang tadi sebelumnya, kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh karena hawa nafsu. Nah, penegasannya adalah waktu bicara tentang keadaan seperti aku, adalah bukan berarti Paulus diam-diam saja. Nah, kata keadaan seperti aku itu karena Rasul Paulus melayani Tuhan sepenuh hatinya, seluruh hidupnya. Dengan demikian, Rasul Paulus juga menganjurkan tidak kawin itu karena pekerjaannya jelas dia adalah sebagai seorang rasul yang memusatkan perhatiannya dalam pelayanan. Jadi kita bisa terjemahkan keadaan seperti aku itu ya karena memberi dirinya untuk melayani. Nah, ini juga menjadi latar belakang para pastor, suster, atau juga orang yang memberi diri dalam pelayanan, entah itu di kekristenan, pelayanan misi, begitu ya, tidak menikah, karena ya memang memfokuskan seperti ini. Ya. Nah, oleh karena itu di dalam ayat selanjutnya, jauh di pasal 7, saya tuliskan di sini dalam ayat yang ke-32, ya, di sini dituliskan bahwa, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Nah, perhatikan itu perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Artinya juga kalau kita bicara tentang karir nih, saudara-saudara kasih Tuhan, itu bukan sekedar bekerja mendapatkan nafkah. Bukan sekedar mendapatkan jenjang karir, jaminan masa depan. Pensiunnya dijamin oleh negara kalau jadi ASN, aparatur sipil negara. Bukan seperti itu, tetapi bicara tentang perkara Tuhan itu artinya memang Tuhan mau memakai. Nah, ini menjadi dasar saya juga dalam menjelaskan tentang karir itu seperti apa. Nah, inilah juga yang menjadi gambaran jemaat di Korintus yang disarankan oleh Rasul Paulus. Lalu, ayat 33. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Nah, ini juga maksudnya, pada saat dia berkeluarga, tetapi dia memusingkannya tentang karir lah, tentang penghasilannya lah, tentang masa depan cita-citanya. Akhirnya keluarga terbengkalai. Dan faktanya ternyata sudah terjadi. Ya, saya bersama istri, khusus istri sebagai seorang konselor, begitu ya, melayani beberapa keluarga ataupun juga suami istri, dan saya melayani anak muda, mahasiswa, begitu ya. Banyak sekali keluarga-keluarga yang menjadi kacau ataupun terganggu stabilitasnya oleh karena masalah karir ini. Nah, kalau ada di antara kalian juga memikir seperti ini, dan ini umum sekali, saya harus mau mapan dulu dalam pekerjaan baru menikah. Kalau masih ada yang berkata seperti ini, izinkan saya untuk mengatakan, janganlah berpikir seperti itu. Nggak ada kata mapan di dalam kondisi kita di tengah dunia ini. Serius, betul. Walaupun kalian punya ukuran barangkali ya, ukurannya mau punya gaji 2 digit, kepala 2, misalkan begitu. Wah, 2 digit, kepalanya 2, gitu ya. Ya, mungkin maksudnya adalah 2 digit, tanggal 20-an sudah habis, begitu ya. Atau tanggal 2 sudah habis, gitu ya. Atau gimana, gitu ya. Tetapi, karena dinamika hidup terus berkembang, terus bertumbuh, tidak pernah rasa puas itu tercapai. Kalau kita mengikuti
ambisi, target dalam kehidupan kita. Bukan berarti nggak boleh punya ambisi, perlu sekali. Tapi tidak pernah akan rasa cukup. Dan kita juga tidak bisa mengetahui kondisi seperti apa yang ke depannya. Contohnya, seperti pandemi COVID-19 ini. Siapa yang menduga sampai hari ini aja masih berlanjut terus. Udah session keberapa ini? Ya, atau udah season keberapa ini gitu ya. Udah jilid berapa ini gitu. Nggak ada yang bisa menentukan. Tiba-tiba saja pekerjaannya ambruk ataupun di PHK. Mencari pekerjaan menjadi sulit. Jadi kalau bicara mapan, nggak ada bicara mapan. Ya bukan berarti saya pesimis seperti itu, tetapi bukan itu menjadi ukurannya. Saya mapan dulu, atau ukuran mapannya adalah sinamotnya sudah terkumpul, baru bisa menikah. Nggak akan. Bukan nggak akan terkumpul, maksudnya bukan terpuaskan. Pasti saja selalu ada kekurangannya. Sehingga bagi Anda semua yang sedang memikirkan karir dulu lebih mapan supaya saya baru menikah serupa. Ingat, bukan masalah karir dulu, tetapi bagaimana Tuhan berkenan kepadamu. Jadi ini penting sekali untuk kita menggumulkannya. Sehingga kalau kita memikirkan perkara duniawi, sehingga keluarga akhirnya terbengkalai. Nah, ayat 34 dikatakan, dengan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian pada mereka perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka juga kudus. Artinya, waktu melayani Tuhan, sehingga tidak menikah, tidak bersuami, begitu perempuan ini, tetap fokusnya adalah kepada pekerjaan Tuhan. Ya, supaya tubuh dan jiwanya tetap kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah, artinya juga sama, harus ada manajemennya, harus ada pengaturannya. Ini bukan bicara tentang keseimbangan, tapi bagaimana pengaturannya. Bagaimana kita bisa melihat dinamika di dalam kehidupan dan berkarir ini. Lalu ayat 35 dikatakan, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Melayani Tuhan dalam dunia ini bukan hanya di dalam kita persekutuan atau dalam gereja. Karir kita pun adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi buat kalian semua yang menggumulkan tentang karir, ya, saya pernah ada pembinaan juga di Perkantas Banten. Saya lupa untuk mahasiswa atau alumni juga begitu ya. Apakah pekerjaanmu ini sejalan dengan misinya Tuhan? Apakah pekerjaanmu sendiri di tempat ini atau di tempat manapun kalian bekerja itu justru efektif sekali untuk bisa menghasilkan buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa. Nah itu pikirkan, nggak harus di dalam gereja, nggak harus dalam persekutuan, tapi dalam berkarir, termasuk juga di dalam keluarga. Jadi dalam usahanya kita seperti ini, balik lagi seperti ayat yang 35 dikatakan, supaya kamu melakukan yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Oleh karena itu saya mengingatkan kita semua dengan ayat yang sangat terkenal sekali, yang seringkali ibadah minggu, beberapa gereja atau hamba Tuhan suka mengungkapkannya, yaitu di dalam Markus pasal 12, ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Artinya totalitas kita semua, dalam aspek manapun, dalam aspek apapun, totalitas itu harus tetap terjadi. Nah, di dalam hal ini, karir, keluarga, yang sedang berpacaran, maupun yang juga masih sedang menantikan teman hidup, perlu kita kenali tentang hidup kita. Baik yang sudah menikah juga, atau yang sudah bertunangan, coba kenali. Nah, saya pakai pendekatan psikologis di sini, yaitu adanya struktur jiwa, bahwa di dalam hidup kita, waktu bicarakan seluruh pikiranmu, seluruh jiwamu, seluruh kekuatanmu, itu ada namanya struktur jiwa dalam diri kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita juga lakukan, thinking, feeling, and action, ya, doing,
itu lahir dari dalam jiwa kita. Mulai dari hal rohani, mulai hal yang fisik, kognitif kita, psikososial, psikoseksual kita, sosiokultural, moral kita juga. Inilah dinamika yang ada di dalam jiwa kita. Masing-masing bisa berbeda-beda sekali. Masing-masing juga ada kematangan di dalam aspek-aspek jiwa ini. Barangkali ada yang rohaninya luar biasa hebat. Mungkin teman-teman ada yang mengatakan, wah dia mah Alkitab berjalan. Dikit-dikit ngomongnya ayat. Kita sentuh pun tubuhnya. Pasti dia mengeluarkan kata-kata ayat. Wah. Mungkin orang lain mengatakan, wah jangan-jangan dia ngigaunya pun pengakuan iman rasuli. Begitu. Ya itu mungkin seperti itu ya, terlalu berlebihan sih ya. Nah, ada orang yang lain barangkali kognitifnya juga matang. Bukan karena dia pintar, otaknya encer, kalau tidur nggak boleh miring, karena kalau miring, keluar tuh dari telinganya. Itu otaknya encer ataupun yang cairan lain ya. Tetapi maksudnya kognitif itu adalah di dalam dia menyelesaikan permasalahan, di dalam dia hikmat, di dalam dia mengambil keputusan. Dalam arti dia juga bisa dewasa dalam menyikapinya itu semua. Dan seluruhnya. Belum tentu yang sudah menikah psikoseksualnya matang, belum tentu. Jadi kalau bicara tentang mapan, kembali lagi dalam karir, dalam bercinta, semuanya ini sudah dipahami atau belum? Nah, ini yang kita perlu kenali. Ini bagaimana kita bisa mengenali? Ya, mau tidak mau saya katakan, kita perlu waktu khusus. Sediakanlah setidaknya minimal seminggu 1 hari, entah itu di waktu weekend, misalkan besok. Betul, saya katakan selagi muda ini kalau bisa gitu ya. Gumulkan. 1 hari untuk menguji, merefleksikan. Dan sekarang sudah banyak sekali sumbernya tentang menguji tentang diri sendiri. Nah, coba lihat, coba evaluasi. Kalau sudah punya pacar, ya, coba diskusikan dengan pacar. Bagaimana realita kita di dalam bertumbuh dalam aspek-aspek seperti ini. Nah, tentang karir, mengacu kepada struktur jiwa ini, ternyata sudah ada studinya di dalam psikologi, yaitu bicara tentang personalitas, kepribadian, itu bisa ditentukan pekerjaannya jenisnya apa. Coba bayangkan, studi personality kita atau studi kepribadian, itu sudah ada yang menghubungkan karir dan kepribadian. Bahkan juga, dengan alat ukur Myers-Briggs ini, sebenarnya tidak hanya Myers-Briggs ya, ini ada namanya Myers-Briggs, ada juga TGTA, begitu ya, itu juga bisa menentukan pasangan mana yang cocok. Nah, bukan berarti itu menjadi satu kebenaran yang absolut. Sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan perlu digarisbawahi, ini ya, perlu dispidolkan begitu ya, atau dikasih stabilo. Studi psikologi ini bukanlah menjadi kebenaran yang absolut yang menentukan setiap kita bekerjanya apa. Bukan. Ini cuma satu alat bantu yang sudah setidaknya cukup baik. Saya katakan cukup, karena ini masih terus berkembang. Untuk dipakai di dalam menentukan karir. Karena dilihat dari kepribadian. Juga sebenarnya di dalam waktu memutuskan dengan siapa saya menikah. Ya bukan berarti sekarang udah pakai tools ini, yuk kita sudah menikah. Taruh dulu, kamu karakternya apa ya, gitu ya? Kau karakternya kucing atau anjing? Ini karakter atau binatang ya? Maksudnya analoginya begitu. Jangan-jangan, wah kucing sama anjing selalu berantem begitu ya? Kita berantem terus dong begitu. Ya nggak tahu. Tapi sekali lagi, ini kan coba mengukur. Psikologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari perilaku yang bisa dianalisa. Nah, ini yang sudah terjadi saat ini. Jadi kalau kalian juga bisa konseling pranikah ataupun juga mengukur tes seperti ini, itu akan ada gambaran, oh iya, coba kamu seperti ini karirnya. Udah ada. Nah, kan bisa saja di dalam perjalanan hidup kita sudah berkarir sebenarnya, ternyata kita baru tahu, oh, ternyata saya bukan seperti ini harusnya ya. Ini sebagai contoh cuma ada 4. Yang diberikan kan ada 16 ini. Dan dia baru menyadari, oh karakter saya seperti ini. Masa sih?
Nah, banyak yang denial, banyak juga yang mengatakan, kayaknya salah deh. Kondisi waktu saya ngisi tes ini, saya masih main-main, saya tidak sungguh-sungguh, sehingga akhirnya, ya begini juga. Ya, bisa jadi. Namun, ini bisa kita pakai untuk setidaknya punya gambaran waktu menguji. Kita tahu juga tentang cinta. Cinta di dalam Alkitab menjelaskan ada bahasa. Sebenarnya ini bukan bahasa Alkitab, artinya bahasa Yunani sebenarnya. Ini konteksnya budaya Yunani. Kata love, kasih itu dikenal dengan 4 aspek. Ada eros, ya, kasih hormonal, saya sebut terjemahannya. Bahkan di dalam bukunya C.S. Lewis, dia berkatakan bahwa cinta agape, waktu kita ingin menikah dengan sesama yang lain, tanpa eros itu nggak akan punya anak, atau nggak punya, ya punya anak sih mungkin aja tanpa eros gitu, nggak akan punya kenikmatan yang diberikan. Kenapa? Karena manusia diciptakan sebagai sexual human being oleh Allah, punya seksnya dan ada seksualitasnya. Jadi eros bukan berarti ditiadakan, namun hati-hati di tengah dunia ini. Ingat, waktu Adam dan Hawa berdosa pertama kali, apa respons pertama kali waktu mereka berdosa? Mereka sadar kalau mereka telanjang. Ukurannya ketelanjangan loh. Ukuran bukan karena, kok kulit kamu yang tadinya terang sekarang jadi menggelap ya? Kamu juga gitu, sama-sama. Oh iya, kita menjadi hitam, ternoda, begitu ya? Enggak. Tapi justru mata mereka terbuka oleh karena ketelanjangan. Apa maksudnya? Karena Allah, karena juga di dalam penulisan Musa, di situ dikatakan di dalam pasal 2 ayat yang 25, mereka keduanya telanjang dan mereka tidak malu. Jadi sudah dipertemukan oleh Tuhan. Tapi saat berdosa, ketelanjangan itu menjadi satu ukuran bahwa keberdosaan dan keseriusan permasalahan dosa selanjutnya, seksualitas. Jadi hati-hati. Jadi kalau cinta kita gumulkan di tengah dunia ini, itu cinta bisa mau kedamaian atau juga kehancuran bagi banyak orang. Keluarga setidaknya di dalam yang terdekat. Gara-gara pasangan seperti ini, misalkan antara Romeo dan Juliet, antara Siti Nurbaya, atau apalah banyak kisah seperti itu. Bisa jadi seperti demikian. Jadi cinta itu bukan karena ukuran masalah tertarik gitu. Gue naksir sama dia. Karena tertarik itu belum tentu cinta, saudara-saudara kasih Tuhan. Apalagi kalau misalkan kita mikir begini, wah dia pekerjaannya mirip-mirip dengan saya. Sama-sama suka tentang ini. Wow, cocok banget kalau kita menjadi satu. Ayo, kita pacaran, kita menikah. Karena kita punya pekerjaan yang sama. Bagi beberapa orang mungkin oke, tapi belum tentu buat beberapa orang juga. Mungkin di antara kita juga. Belum tentu cocok. Sebagai contoh begini, ini pernah ditanyakan juga oleh mahasiswa yang saya layani di kampus ini sebagai orang tua asrama, begitu ya. Dia bilang begini, Pak, mau tanya, Bapak kan suka mendaki gunung, pokoknya kehidupan alam lah ya, petualang lah katanya begitu ya, bolang ya, bukan bocah petualang, botak petualang katanya gitu ya. Ya memang saya suka ngomong begitu. Kan botak petualang katanya. Ibu juga berarti suka dong ya, suka mendaki gunung. Saya bilang, enggak. Loh, kok enggak sih? Iya, enggak. Walaupun anak pramuka dulu waktu SMP-nya. Tapi waktu berkemah, paling berkemah juga di sekolah sama pramuka jarang sekali. Dan waktu bersama keluarga, waktu sudah punya anak, 2, dan waktu masuk remaja, anak saya yang sulung ini, itu baru camping. Dan saya pun baru beli tenda. Itu pernikahan kami baru usia yang ke-10 kira-kira. Dan ini mereka juga kaget, loh kok kenapa nggak milih yang sama-sama mendaki? Saya bilang enggak, dulu kepikiran juga seperti itu enggak loh. Saya mikir alasannya apa? Bukan target utama saya mencari pasangan yang bisa sama-sama mendaki gunung. Enggak kepikiran dulu juga, maksudnya menjadi nomor 1 gitu, enggak ada. Tapi kalau dia nggak suka naik gunung, nggak apa-apa. Dan bahkan waktu saya mulai pacaran, tahun 98 waktu itu, berpacaran,
Saya sudah juga 97 mau lulus itu ya. Jadi setelah bekerja dan saya bilang, iya saya nggak akan naik gunung dulu. Saya menggantungkan tahun 98 itu nggak pernah naik gunung, kecuali kayak terjun camping pun jarang sekali begitu, nggak pernah naik gunung. Dan waktulah anak saya Nehemia ini yang sulung ini remaja masuk SMP lagi liburan sekolah, barulah saya mendaki gunung kemudian 11 tahun 12 tahun kemudian setelah menikah. Nah jadi belum tentu tertarik itu kita tuh cinta, belum tentu loh saudara. Belum tentu juga kita punya ketertarikan dengan pasangan kita ataupun calon kita. Tetapi bisa saja akhirnya muncul ketertarikan setelah menikah. Jadi ketertarikan merupakan human instinct dan juga manipulatif. Hati-hati begitu. Apalagi kalau kita andalkan cinta monyet. Aduh, hati-hati sesuatu yang kasih Tuhan. Karena pada saat cintanya hilang, yang tertinggal adalah, ya jawab sendiri. Jadi kalau cinta monyet kita andalkan, cintanya hilang, cintanya pudar, yang tertinggal adalah itunya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Kalian bisa jawab dalam handphonenya sendiri ya. Jawab setuju atau tidak setuju. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, cinta pada pandangan pertama sungguh nyata. Love at the first sight is very real. Setuju atau tidak setuju? Pertanyaan kedua, asal kita saling mencintai, perbedaan nilai-nilai tidak akan menjadi masalah yang serius. Setuju atau tidak setuju? Yang ketiga, jika pasanganmu adalah cinta sejatimu, maka seks akan menjadi mudah dan indah. Apalagi karena kan pasangan yang dikasihi, yang dicintai, wow, luar biasa. Setuju atau tidak setuju? Yang keempat, pria akan tertarik dan tetap setia jika wanita tampil menarik seperti model. Artinya barangkali perempuan mikir gitu, oh iya dia supaya bisa mencintai aku dengan sungguh-sungguh lagi, atau dengan tidak pudarnya, aku merias wajahku, aku juga jaga tubuhku, tetap langsing, wah tetap apa, tetap glooming begitu ya, seperti itu kah? Silakan, setuju atau tidak setuju. Yang kelima, cinta seorang wanita yang baik hati dan setia akan mengubah seorang pria yang beringas, yang kejam, yang kasar, menjadi pangeran yang menarik. Setuju? Yang terakhir, pasangan yang tepat akan menyempurnakan kita. Cukup kebutuhan dan memenuhi impian kita. Mencukupkan kebutuhan dan memenuhi impian kita. Janganlah berkata cinta kita yang perfect. Karena kita imperfect. Tapi biarlah kita saling mencintai yang imperfect dengan kasih yang perfect. Ungkapannya seperti itu. Ada amin? Kira-kira. Coba. Dari 6 pertanyaan, saya ngambil ini sebenarnya ada belasan ya. Kalian setuju nggak? Nah, udah punya jawabannya. Jawabannya dari buku ini, dan setelah dipelajari, ternyata semuanya adalah mitos. Mitos. Artinya semua jawaban itu harusnya dalam perspektif Kristen adalah keliru. Karena realitinya, karena realitasnya, nggak demikian. Kenapa? Nah, karena love itu ada 2 aspek. Natural love sama supernatural love. Natural love ini adalah bicara tentang love yang elementer, love yang broken love, yang berorientasi kepada physical needs. Karena ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu, apalagi, mohon maaf ini, yang budaya tertentu barangkali, wah ini paribanku. Oh ini marganya oke nih, nggak hanya pariban saja begitu ya. Dan beberapa keluarga, wah ini satu suku nih. Oh ini ternyata hampir boleh dikatakan leluhurnya oke nih. Keturunannya bangsawan nih, begitu. Jadi mungkin physical needs. Dan ini juga adalah natural love, itu yang reasonable, yang artinya apa? Yang bisa punya alasan untuk mencintai seseorang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu naksir? Ya karena begini. Sama dengan pekerjaan juga. Kenapa kamu bekerja seperti ini?
Coba jujur, di antara kita semua yang bekerja, adakah yang sepertinya bekerja itu keputusannya oportunis? Daripada nggak kerja, ya udah mending kerja. Apakah kita mencintai pekerjaan kita? Belum tentu. Karena yang penting saya bisa kerja, punya penghasilan. Cukup. Nah, itu yang reasonable barangkali. Atau yang ketiga juga bicara tentang natural love ini adalah love yang situasional karena berlandasan kepada apa yang bisa berubah-ubah. Misalnya, kesehatan. Waktu berpacaran. Waktu kondisi kita fit, memilih pekerjaan seperti itu. Tetapi pada kondisi sakit, kita nggak mungkin bisa melakukannya. Apakah kita masih mencintai pasangan ataupun calon yang ternyata sakit-sakitan? Atau kecantikan? Ketampanan? Materi? Apakah kita punya dasar seperti ini? Itu natural love. Salah atau tidak? Ya, kebanyakan ini kita terjebak di dalamnya. Nah, kalau dalam teorinya di dalam Abraham Maslow, kaitannya dengan teori kebutuhan, dia punya tingkatan-tingkatan, yaitu seperti ini. Cinta yang orientasinya kepada kebutuhan fisik, physical needs. Cinta yang orientasinya pada kebutuhan rasa aman. Dari keluarga barangkali, biar nggak ribut sama keluarga. Mungkin supaya jaminan masa depan, wah cintanya bersama dengan orang kaya, begitu. Atau yang punya karirnya mapan, yang punya masa depan yang pasti, gitu ya. Rasa aman. Cinta yang orientasinya pada kebutuhan mencintai dan dicintai. Love and belongingness. Mencintai dan juga dicintai. Mungkin ada juga adanya pride, harga diri. Atau self-esteem. Ada lagi karena keindahan. Coba bayangin ya, wah kalau aku pacaran sama dia, menikah sama dia, oh dia cantik, aku ganteng, kan seperti pangeran dan raja, begitu ya. Pangeran raja, pangeran dan ratu, gitu ya, raja dan ratu, begitu. Wow, keren kan? Ya kebanyakan malah Beauty and the Beast ya. Siapa yang beauty, siapa yang beast-nya gitu ya. Mana yang estetik gitu. Atau juga aktualisasi diri. Nah ini teori-teori kebutuhan ini sudah dipelajari sekali lagi. Ada juga buku yang populer di kalangan muda, cuman saya katakan hati-hati menggunakan ini, karena sebenarnya buku ini menuliskannya bagi yang sudah menikah. Atau yang akan menikah, mengenali, tetapi akhirnya dipakai untuk anak-anak muda. Akhirnya begini, ini dia nih ya. 5 Love Languages dari Gary Chapman. Ya, jadi ada 5 bahasa cinta katanya. Kata-kata pujian, kata-kata yang mengafirmasi. Cinta itu oleh karena bahasanya adalah karena melayani ataupun dilayani, begitu. Karena menerima daripada hadiah atau juga memberi hadiah. Adanya quality time, adanya physical touch. Nah ini pernah saya ngasih seminar untuk kaum muda di satu gereja. Saya bilang, ini hati-hati. Jangan sampai bilang, saya kan kebutuhannya physical touch gitu loh. Ya. Jadi saya juga cari orang yang touchy juga. Ngaco aja. Bukan, itu hati-hati. Jangan menjadi dasar. Bukan berarti Gary Chapman ini menyesatkan. Enggak, hati-hati. Karena ini, makanya saya tulis di sini. Originally written for married couples. Ya, ini perlu diperhatikan baik-baik. Ini coba lagi studi dengan baik. Nah, itu natural love. Tapi ada juga yang supranatural love. Yaitu apa supranatural love? Yaitu theocentric love. Yang berasal dan kembali kepada Allah yang adalah kasih. God is love. Jangan dibalik. Love is God. Bukan. Allah adalah kasih. Tapi kasih itu bukan Allah. Jangan memperbahalakan kasih. Nah ini yang perlu kita lihat. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan kasih yang supranatural. Mungkin dia lemah, dia mungkin sakit-sakitan, tetapi aku bisa mencintai dia. Yang kedua, Christian love itu berorientasi kepada growing faith. Makanya bagi kita yang sudah lahir baru, janganlah mengatakan, I'm falling in love with you. Falling itu hanya di dalam konteks kejatuhan. Tapi bagi orang yang sudah lahir baru, yang sudah ditebus dalam Kristus, I am growing in love with you. I am growing in faith with you. Bertumbuh kasih, bertumbuh iman. Sehingga kalau dikatakan godly ideal love, orientasinya adalah kepada kesiapan pasangan menjadi rekan pewaris kasih karunia Allah. 1 Petrus 3. Saudara bisa lihat.
Artinya waktu memilih pasangan itu betul-betul memikirkan untuk di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga waktu memikirkan karir, waktu memikirkan tentang keluarga seperti apa yang saya ingin bentuk bersama dia, biarkan Tuhan yang memberikan hikmat. Kalau sekarang yang sudah ada pacaran, berani untuk berkata, berani untuk berdiskusi, berani juga untuk bisa memutuskan, mohon maaf, berdasarkan apa yang kita sudah gumulkan, ternyata kita nggak cocok. Kita hanya orientasi kepada fisikal saja. Dan itu tidak ideal. Masihkah bisa dipertahankan? Sejauh kita mencintai lebih daripada Tuhan, berarti tidak. Maksudnya, kalau kita mencintai fisik dan buat kita lebih daripada Tuhan, nggak ideal. Tetapi jauh cintanya justru kepada Allah bisa dipertahankan. Wah, mantap toh. Seperti itu. Buat wanita-wanita, perempuan-perempuan yang belum berpacaran, dan kalau ada laki-laki yang datang, Dek, ku cinta kau. Ada pertanyaan, buset, cepat banget bang, gitu ya ngomongnya gitu. Cepat kali ngomongnya. Belum kita ngomong apa-apa begitu. Cobalah, gumulkan dulu. Boleh kita gumulkan. Langsung tanya dong, apa artinya lahir baru? Apa artinya pertumbuhan? Wah gitu ya. Aktif gak dalam persekutuan? Apa artinya misi? Wah, apa artinya hati Tuhan bagi bangsa? Wah, mantap. Itu pasti ngacir tuh laki begitu ya. Pantesan aja jomblonya jadi kronis ya. Tapi sesuai dengan kasih Tuhan, tapi betul sekali perlu dipikirkan. Oleh karena itu, di dalam konteks saat ini, cinta kasih yang sejati Kristiani itu adalah heteroseksual. Jangan homoseksual. Jangan pernah berpikir bagi kalian yang, aduh, sudah jomblo kronis. Jangan-jangan memang pasangan saya bukan yang berbeda jenis. Harus sejenis. Ngaco. Gitu ya. Jangan. Tetap antara laki-laki dengan perempuan. Karena manusia diciptakan cuma dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kalaupun dunia mengatakan, oh itu kan secara biologis. Oh kan kepribadian seperti itu. No. Ada studinya, ada. Perlu dipikirkan. Lo kata seimbang, sepadan, seiman, ini penting sekali untuk dipikirkan. Bukan seagama, perhatikan baik-baik. Sekalipun sama-sama Kristen dengan Kristen, saya tidak bicara tentang Kristen dengan agama Islam, atau Kristen dengan agama Buddha, Kristen dengan ateis, bukan, itu jelas tidak seiman. Ya, tetapi kata Kristen dengan Kristen berarti fokusnya kepada agama. Tapi Kristen dengan Kristen pun belum tentu seiman, karena iman ke dalam Kristus itu bukan hanya dibatasi dalam agama, melampaui daripada kekristenan, religiusitas. Jadi bagi kalian yang sedang menggumulkan antara Katolik dengan Protestan, cocok atau tidak, ya penting iman di dalam Kristus itu, betul nggak? Nah itu keseimbangan sepadan, nanti ada topiknya. Jadi cinta itu adalah anugerah Allah. Dan menuntut akan ketundukan ketaatan juga. Jadi cinta kekuatan sangat misterius, yang ditandai dengan kata saling bertumbuh cinta kasihnya, bertumbuh imannya, adanya rela berkorban, dan juga relaan untuk memberi, adanya kesetiaan, ketundukan, dan ketaatan. Firman Tuhan sudah menjelaskan gitu. Sehingga pada saat menikah, ini saya suka sekali akan gambar ini sebenarnya ya. Jadi gambar ini waktu mereka masih muda. Saat tua mereka ambil foto begini lagi begitu. Wih, mantap ya. Jadi sepertinya setia begitu ya. Ya, waktu saya dapatkan seperti ini, saya ngomongkan ke istri saya, mudah-mudahan ya. Sampai usia lanjut kita masih bersama begitu ya. Jadi proses pertumbuhan tidak berhenti setelah menikah, tetap berlanjut terus. Pernikahan bukanlah kondisi kenyamanan, ya, bukanlah juga masalah keamanan. Apalagi dengan istilahnya SMW ya, pernah tahu ya istilahnya Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah ya. SMR sebenarnya begitu. Tapi melainkan apa? Komitmen kepada perjanjian abadi atas dasar kasih yang menghormati Allah dan pasangan sebagai gambar rupa Allah. Jadi ini komitmennya kita. Nah, kenalilah pribadi-pribadi yang bisa treatable, yang acceptable, yang lovable. Wah, saya kalau mau detail seperti ini, cinta ini seperti apa begitu. Hati-hati juga, sekali lagi saya katakan, bisa jadi kita berpasangan dengan yang mungkin seperti gambar yang saya gambarkan seperti ini. Dia tuh kasar. Dia itu beast gitu ya. Makhluk beringas. Tapi hatinya malaikat. Atau kebalikannya justru. Mungkin dia baik. Ini cantik gini. Tapi justru, ampun, beast dalam hatinya. Bisa juga begitu.
Ya, jadi ada 3 aspek, sebenarnya ada 4 juga ya. Ada yang treatable, ada yang acceptable, ada yang lovable, ada juga yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Misalkan masalah fisik, dia cacat fisiknya. Mau diapain lagi? Nggak bisa treatable atau apa, ya sudah selesai. Yang tidak bisa diperbaiki lagi, ya memang udah begitu. Ya, treatable itu artinya adalah yang bisa diperbaiki. Misalkan, dia jarang mandi. Ya, sehingga dia suka nyanyi lagunya seperti ini. Mandi pagi tidak biasa, mandi sore tidak biasa, tidak mandi sudah biasa, badan bau luar biasa. Waduh. Ternyata pada saat berpacaran, cobalah kau mandi supaya segar lah. Dan juga yang di dekatnya juga merasa nyaman. Oh iya, aku bisa. Nah, itu treatable begitu kan. Ya, treatable. Tapi ada juga yang memang, ya, saya menerima dia apa adanya, kok acceptable. Ada juga yang memang dikasihi. Tapi mari kita lihat juga, kasih yang agape itu, prinsipnya adalah, ini saya ambil dari Gary Thomas, Lifelong Love, dari bukunya. Ya. Setiap insan sepakat memilih jalan kekudusan di atas jalan yang dapat membawa pada kehanyutan nikmat instan duniawi. Artinya, orientasi tetap harus kekudusan nomor 1. Susah, pasti. Makanya Rasul Paulus bilang tadi, mengingat bahaya percabulan, menikahlah. Agar supaya dalam pernikahan itu engkau dijagai. Tetapi bukan berarti setelah menikah engkau tetap tidak akan tergoda oleh orang lain yang lebih menarik dari pasangannya. Belum, tentu. Bisa jadi tergoda. Tapi bagaimana dalam pernikahan itu menjadi satu pasangan yang saling menguatkan. Oleh karena juga setiap insan yang sepakat memilih jalan ketaatan di atas jalan yang nyaman dan jalan pintas. Harus memilih jalan ketaatan. Tadi kekudusan, yang sekarang ketaatan. Yang ketiga adalah ketekunan. Ketekunan di dalam fokus kepada kehendak Allah. Sama-sama berdoa. Misalnya setelah atau waktu berpacaran memikirkan, sepertinya kita akan menikah seperti ke depannya bagaimana? Bolehkah kita berdoa dulu, mencari kehendak Allah? Antara studi lanjut dulu, atau mau berkarir di daerah atau di luar negeri, atau bagaimana? Kita menikah bagaimana? Lama atau gimana? Gumulkan. Saya pernah berkonsultasi waktu mau antara studi lanjut, saya keluar ke Jerman, lalu sama istri saya, calon ini gitu ya, masih calon gitu ya. Dan juga di dalam perusahaannya perusahaan Jerman juga gitu, cabang dari Jerman. Terus saya berpikir, wah ini logikanya. Aduh, enak banget ya kalau saya akhirnya bisa dapat beasiswa, karena perguruan tinggi di Jerman, saya sudah diterima, tinggal beasiswanya belum gitu ya. Wah, saya berpikir, ini bisa nih. Lalu saya berkonsultasi sama hamba Tuhan sebagai konselor gitu. Terus dia bilang, pikirkan dulu keluarga, karena keluarga itu menjadi poros yang utama supaya engkau bisa kemana-mana. Seperti tadi Rasul Paulus bilang, nah itu juga saya dapatkan dari beliau. Kalau engkau memikirkan perkara duniawi, engkau akan terbengkalai keluarga. Kenapa? Karena perjanjian Tuhan dengan manusia dalam konteks keluarga. Keselamatan yang Tuhan Allah Bapa nyatakan itu di dalam konteks keluarga juga. Yesus pun lahir di dalam konteks keluarga. Oleh karenanya, bicara tentang pernikahan dan juga atau apa, ingat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Ya, penolong yang sepadan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Jadi penolong yang sepadan itu seperti apa? Istri juga dikatakan sebagai penolong sepadan, tapi istri itu bukan berarti lebih kuat. Nah, di dalam Amsal 12 ayat yang keempat, istri itu menjadi mahkotanya pria, begitu. Bukan leher. Kalau laki-laki itu sebagai kepala, perempuan itu sebagai mahkota. Wah, makanya kepala saya ini agak berkilau gitu ya, lebar. Kenapa? Biar yang berkilaunya adalah mahkota istri saya, begitu ya. Nah, itu dia, bukan lehernya gitu. Kesian yang nggak punya leher, begitu ya. Mohon maaf ya, tidak bermaksud. Jadi Allah juga dikatakan sebagai penolong. Ya, itu juga ayat-ayatnya. Saya lanjutkan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, bukan masalah bobot badan, tapi antara yang tidak percaya dengan yang percaya. Persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan terang itu dipisahkan oleh Allah dari gelap.
Sehingga apa yang sudah Allah pisahkan, jangan disatukan dengan manusia. Dan pada saat dipersatukan oleh Allah, juga jangan dipisahkan oleh manusia. Sehingga menjadi satu daging adalah laki-laki perempuan tidak berkuasa atas tubuh mereka masing-masing. Nah, 1 Korintus 7 ayat 4 sampai 5 yang tadi kita tidak baca begitu ya. Coba perhatikan tuh ayatnya sambil mendengar penjelasan saya, coba baca lagi Alkitabnya. Pada saat menikah, tubuh suami bukan punya suami tapi istri punya. Tubuh istri bukan punya istrinya tetapi punya suaminya. Karena itu menjadi satu daging, itu dikatakan. Nggak bisa kita memperjualbelikan tubuh kita kepada orang lain yang bukan pasangan kita. Sehingga artinya tidak ada kebebasan egosentris, pikirkan orang lain. Sehingga waktu nanti berkarir pun, kalau sudah punya pasangan, pikirin, aduh pasangan saya bagaimana? Jangan sampai dia, ya dia setuju, tetapi jiwanya terganggu. Jangan sampai demi penghasilan yang tinggi, 2 digit dengan angka 3 di depannya, barangkali begitu, tetapi ternyata anak terbengkalai, istri atau suami juga ditinggalkan jadinya. Jangan egosentris. Nah, makanya di dalam kita memahami ini, bagaimana kita juga terus bisa memahaminya dengan baik-baik. 1 Tesalonika 4 ayat 3, pengudusan. Diingatkan lagi, kekudusan. Menjauhi percabulan. Nah, apa yang bisa memisahkan daripada masalah pernikahan ini? Yaitu seperti janji nikah. Ya, saran saya sih, kalau nanti janji nikah itu jangan bicara maut. Karena maut buat kita orang percaya itu sudah dikalahkan oleh darah Kristus. Sehingga kita memperoleh kehidupan kekal. Bukan maut, hukuman maut kekal, itu bukan. Memang terjemahan kata maut itu adalah kematian. Makanya lebih baik apa? Kematian. Karena Roma 7 ayat 12, Roma 7 ayat 2, seorang istri terikat hukum pada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi kematian yang memisahkan. Nah, ini bagian yang penting untuk bagi kaum muda yang akan menikah. Faktor-faktor pertimbangan kecocokan dan kesepadanan atau keseimbangan. Aspek yang pertama adalah spiritualitas. Apa itu? Secara teologis, ya kita harus bisa memastikan pasangan kita. Sudahkah ia seorang yang lahir baru? Yang sudah benar-benar hidup di dalam iman kepada Kristus. Dan dia ada seorang murid yang artinya dia mau bertumbuh. Ia mau diajar. Ia mau belajar daripada firman Tuhan. Itu penting sekali. Ini absolut, saya katakan. Tidak bisa digeser. Kalaupun kalian mengatakan, ya dia karakternya baik, cocok banget dengan saya, tapi dia masih di agama yang lain. Tapi dia mau terbuka kok terhadap kekristenan. Pastikan dulu. Jangan sampai dia hanya karena menikah baru dia bergeser dari agama sebelumnya. Meskipun ada contoh-contoh banyak yang awalnya berbeda agama dan dalam perjalanan iman akhirnya menjadi satu dalam agama. Bisa jadi. Tetapi sekali lagi ini bukan masalah agama. Ini bicara tentang iman kepada Kristus. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, ini aspek yang berikutnya. Ini penting. Jangan sampai diabaikan. Ini, berkali-kali seminar atau pembinaan, masih aja, ya walaupun bukan berarti saya yang membagikan. Sebenarnya sudah diberitakan. Ada yang sudah berjalan pacaran lebih dari 5 tahun. Udah memikirkan nikah, ternyata denominasi aliran gereja mentok. Bergumul, aduh, gimana ya, gitu. Waduh, ini. Ya pikirkan juga. Meskipun cinta tidak bisa mengenali akan aliran gereja, walaupun itu iman. Betul, iman kepada Kristus itu yang utama. Namun, kita masih dalam budaya atau konteks yang masih juga lihat seperti ini. Jangan sampai akhirnya memaksakan si suami ini, kamu sebagai istri harus tunduk. Bukankah firman Tuhan ngomong gitu dalam Efesus? Wah, udah ngaku bawa ayat lagi ya. Jadi kamu harus ikut aku dong. Nah, istrinya, oke lah, saya tunduklah kepadamu gitu. Tapi waktu dia mengikuti ibadah di dalam gerejanya, gereja suaminya, nggak cocok, gitu. Akhirnya nggak bertumbuh. Kesian dong, ya gara-gara itu. Padahal sudah berjanji tidak ada yang memisahkan selain kematian, tetapi ternyata dipisahkan juga oleh gereja denominasi. Apalagi bicara tentang doktrin, bukan hanya tata ibadah saja, gitu. Ya, jana ada doktrinnya, ada tata ibadahnya.
Itu bagian spiritualitas. Aspek yang berikutnya adalah personality, kepribadian atau identitas diri. Secara psikologis, coba pikirkan tentang karakter kepribadiannya, emosinya, moralnya. Lihatlah dia pada saat masalah-masalah yang sangat membuat kondisi stres ataupun yang pelik begitu. Coba lihat tanggapannya dia terhadap pemerintah, terhadap orang banyak. Marah atau tidak. Jangan sampai kalian juga terkejut. Nah, hal ini kan butuh waktu juga untuk bisa mengenal kepribadian. Sekali lagi, ini bukan mencapai pengenalan yang sempurna. Belum tentu masa pacaran itu sempurna mengenal dia. Sekali lagi saya katakan, pada saat kita bekerja, pada saat kita menghadapi situasi, pada saat kita juga setelah menikah, tubuh atau jiwa kita, kepribadian kita masih bertumbuh, masih berkembang. Makanya setidaknya ada hal yang kita bisa pegang tentang dia seperti apa. Berikutnya adalah tentang masalah pendirian atau tentang visi sebenarnya. Visi hidup, tentang panggilan, tentang pekerjaan, tentang gaya hidup. Misalnya gaya hidup, cara berpakaiannya, cara makannya dia, begitu. Cocok nggak kira-kira? Yang ini perlu dipikirkan dengan baik-baik. Jangan anggap sepele. Mungkin saat ini karena cinta itu seringkali membutakan, begitu ya. Memang itu cinta, itu buta katanya gitu. Yang buta itu bukan cintanya. Kita yang merasakan cintanya buta ya. Mohon maaf nih, seringkali saya juga bilang begini, cinta anak muda itu teh kotok terasa coklat. Tapi ngomong tapi realitanya gitu ya. Teh kotok tuh teh ayam gitu, teh ayam terasa coklat gitu. Kadang-kadang unreasonable gitu ya. Apa namanya? Tidak bisa dia punya alasan, tapi kita bisa lakukan begitu. Ya, hati-hati, jangan anggap remeh. Pikirkan baik-baik dengan baik supaya itu ada keseimbangan, pendirian. Aspek yang berikutnya adalah sistem keluarga. Ya, sistem keluarga. Ini ada beberapa waktu lagi selesai ya. Sistem keluarga itu apa artinya? Budaya adat perlu dipikirkan. Kayak saya dengan istri itu beda adat. Istri saya 100% Toraja, saya nggak tahu adat. Artinya antara budaya Tionghoa, Sunda juga ada, begitu ya. Wah, jadi campur. Tapi, ya it's okay. Jadi waktu saya juga mendoakan, dia sangat menekankan budaya gak? Atau adat gak ya? Begitu. Oh, ternyata enggak. Aman. Ya sudah, oke. Jadi, meskipun sudah mungkin sama, cocok adat atau budayanya, ya keluarga yang lain juga perlu dipikirkan. Keluarga dan sanak. Orang tua, saudara kandung, keluarga besar. Ingat, kita konteks Indonesia, kalau nikah tuh masih rombongan. Dibawalah siapanya gitu, siapanya yang tadinya kita juga pikir bukan saudara, ternyata, saudara ternyata kita, waduh, baru tahu gitu ya. Nah, itu sistem keluarga. Yang berikutnya adalah sosial ekonomi. Nah, pikirkan bagaimana status atau posisi harta benda. Ya, ini penting juga, karena ada orang tua pakai ukuran ini, dan kita mengatakan mungkin kepada orang tua, Pak, yang penting iman dalam Kristus. Betul sih. Tapi bisa jadi, ternyata ini menjadi ukuran. Bukan berarti saya harus mengatakan, pilih orang yang seperti itu. Bukan. Tapi jadi faktor pertimbangan. Ini judul saya juga adalah faktor pertimbangan. Jangan diabaikan. Tetap mesti dipertimbangkan. Kalaupun dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya yang bisa dijaminkan. Cuma cintanya yang dia punya gitu ya. Ya nggak apa-apa, kamu pertimbangkan. Ada orang yang cocok seperti itu. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah yang ini bisa juga diabaikan, tapi itu penting, yaitu apa? Umur. Nggak ada faktor yang atau rumusan yang mengatakan umur yang jauh lebih tua, misalkan laki-lakinya, perempuannya, atau yang seumur. Nggak tahu. Setiap orang bisa berbeda. Tapi umur tetap mesti dipikirkan. Pendidikannya bagaimana? Nah, bagi yang perempuan, misalkan sudah lanjut S2-nya, mau lanjut lagi S3, tapi belum punya pasangan, pikirkan ya, apakah ada laki-laki yang strong, ya lulusannya S3 juga, maksudnya SMA, akan menikahi yang S3, gitu ya, betul-betul PhD, ya, permanent head damage, gitu ya. Nah, itu bagaimana supaya bisa sedemikian rupa, ya. Lalu, riwayat sehat sakit juga perlu dipertimbangkan. Apakah sakit genetik, ya kayak kanker, atau kayak asma, begitu ya. Apalagi mungkin yang sakit jiwa. Wah, ini juga perlu dipikirkan dengan baik-baik. Nah, ini beberapa pikiran 10 aspek begitu ya. Jadi, belum tentu, sekali lagi saya katakan, belum tentu semua.
bisa secara sempurna mengetahuinya. Nah, kalau dipikir-pikir loh, kok masalah kecantikan, masalah kegantengan, atau hal tubuh kok nggak termasuk ya? Ya, ini optional, artinya kalau memang ada pikiran seperti itu, ya silakan, tapi ini jangan yang utama, karena bisa berubah. Physical itu bisa berubah, ya. Lalu masalah kompetensi lainnya, misalkan masak, harus bisa nyuci, nyapu, coba. Ya, kadang-kadang kan ada budaya gitu, perempuan tuh harus bisa masak, supaya suami itu pulang ke rumah tersedia makanannya. Ya kalau memang mau makanan enak, ya beli aja. Oh kan mahal sekali, Pak. Ya kalaupun istri mau masak yang enak, kan perlu uang juga untuk bisa membeli yang enak, bukan? Jadi terserah, pikirin dengan baik-baik. Mami saya juru masak, ya, karena kakek saya juru masak. Lalu kami semua keluarga bisa masak setidaknya. Dikondisikan jadinya bisa masak. Saya laki-laki di rumah sendiri. Lalu waktu mama mertua, waktu kami lamaran begitu ya, mama mertua bilang begini, yakin kamu mau milih Novi ini karena dia nggak bisa masak loh gitu. Saya bilang enggak, saya yang bisa masak nggak apa-apa gitu. Yang penting dia bisa ngatur mau makan apa, wih gitu kan. Dan setelah menikah pun belajar masak. Menurut saya itu treatable gitu. Walaupun ya masaknya kadang juga gagal, enak, ada juga enggak. Tapi nggak apa-apa, saya bilang no problem. Terus suami saya juga bilang, inget loh, laki-laki di dunia jadi koki itu terkenal, banyak yang terkenal. Kenapa coba begitu? Nah, setelah saya juga bekerja di satu institusi ini, lalu dosen yang ngajar masak di pariwisata, ternyata kebanyakan laki-laki. Terus saya sempat tanya ke rekan dosen ini ada satu pertanyaan yang dari mami saya dulu. Kenapa ya laki-laki justru banyak jadi chef di restoran? Wah, dia juga mikir, iya kenapa ya begitu. Nah, kami studi. Nah, apalagi saya juga studinya di dalam integrasi iman dan ilmu pengetahuan, mencoba lagi menggarapnya. Memang ada satu faktor dari kepada naturnya laki-laki itu ada di dalam masalah rasa, ya, di dalam masalah keberanian untuk mencoba begitu. Ya ingat waktu Esau dan Yakub berselisih paham, ya. Masakan siapa? Yakub bukan mamahnya ya, walaupun mamahnya barangkali ngomong, tapi Yakub sama Esau tuh jago masak juga. Ya oke, saya nggak mau berdebat lagi mana masak gitu. Tapi poinnya adalah apakah ini menjadi orientasinya? Karena jangan-jangan ini pernah juga yang di-sharingkan oleh pasangan yang sudah menikah, ternyata istrinya tuh pengen sekali suaminya tuh rajin nyapu, nyuci di rumahnya. Yang ada adalah main handphone aja. Yang ada adalah main keluar aja, main bola aja sama tetanggaan serupa. Di rumah nggak pernah nyuci piring setidaknya atau mencuci gelas, nggak pernah begitu. Ini kan menurut saya jadi nggak seimbang. Ya coba pikirkan. Juga masalah hobi juga bisa dipikirkan dengan baik-baik dan seterusnya ya. Jadi saudara kasih Tuhan, karena itu ini sebagai tutup terakhir. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi karirnya mau apapun yang dipergumulkan. Pilih tempat pekerjaan, pilih tempat di mana akan tinggal bersama pasangan. Itu juga menjadi satu pertimbangan. Yang semua sangat kompleks sekali. Nggak ada yang rumusan pasti. Tidak seperti hukum Einstein. Energi sama dengan massa dikalikan kecepatan cahaya pangkat 2. EMC kuadrat. Enggak, bukan seperti itu. Ini satu hal yang dinamis yang kita terus bergumul, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Semoga Tuhan menolong kita semua. Kita akan masuk kepada tanya jawab ya. Untuk Bang Junius, terima kasih untuk pemaparannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan nama dan pertanyaannya di live chat, atau teman-teman juga bisa langsung membuka mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Bang Junius.
Di sesi pertama ini aku akan buka 3 pertanyaan bagi teman-teman yang mau bertanya. Elsa mau nanya boleh? Iya, boleh. Ini Kak Judi bukan ya? Iya. Iya, boleh Kak. Silakan Kak. Ya, silakan. Halo Kak Ardi. Ya. Ya, ini Junita, Bang. Oh, Junita. Ya, gimana? Mau nanya, ini mengenai tadi bergumul teman hidup. Aku kan udah menikah nih ya, jadi nggak mungkin bergumul lagi ya. Pasti. Bergumul tentang apa dulu? Yang lain. Bergumul teman hidup nih. Aku Iya, mau iya. nanya, karena ada banyak adik-adik yang nggak bergumul hal yang sama. Jadi aku mau nanya, ini kan presentasi jumlah perempuan kan jauh lebih banyak ya daripada laki-laki. Yang takut akan Tuhannya juga begitu, makin sedikit laki-laki dibanding yang perempuan. Nah, kalau lalu bagaimana si perempuan menggumulkan pasangan hidup yang sepadan itu loh? Karena kan dia harus lahir baru, jadi murid gitu kan. Nah, sementara yang itu saja pun sulit. Apakah boleh ditawar kriteria muridnya? Kalau lahir baru udah pasti ya. Atau bagaimana? Seperti itu. Gitu, Bang Junius. Siap, siap. Ya, makasih Makasih. Junita untuk pertanyaannya. Iya, sekali lagi memang pertanyaan ataupun diskusi apa tentang kerohanian seseorang atau murid tadi yang saya istilahkan itu belum tentu ideal. Apalagi ya coba lihat di dalam sejarah persekutuan PMK, Perkantas lah dan seterusnya LPMI. Laki-laki kan sedikit ya. Wah, kemana sih para laki-laki ini gitu ya. Dan dulu saya waktu bersama teman-teman di waktu kuliah tuh ya punya tekad sekali kita buat persekutuan atau buat KTB buat laki-laki. Kita melayani laki-laki biar jadi laki-laki begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi ternyata sampai hari ini betul sekali, saya setuju sekali Junita. Sulit sekali untuk mencari laki-laki seperti demikian. Apakah artinya ada toleransi? Nah, bukan bicara tentang toleransi, artinya begini. Kalau memang kita udah belajar saat ini, jangan kita lah ya, buat teman-teman yang sedang mengumpulkan, dan ada pasangan yang sudah pasti, jelaskan kepada dia, harusnya seperti ini sih keinginan aku loh. Kira-kira bisa gak sih untuk kita bisa menemukan jalan ini? Menemukan kesepadanan dalam hal ini. Jangan sampai aku tuh sering pelayanan, ini yang perempuan maksudnya, sering pelayanan. Tetapi engkau pelayanan di tempat yang lain, dalam dunia gemerlap. Nggak seimbang, bukan? Nah, itu coba utarakan sedemikian rupa, sampai bergumul, barangkali, sampai kalau dia mengatakan, heran ya, kamu tuh rohani-rohani, biarlah Tuhan yang bergerak gitu, rupa. Aku sudah doakan gitu. Jadi, maksud saya, jangan menutup diskusi dengan calon. Tetap katakan dia, ini pergumulanku. Bukan berarti saya mengatakan kamu tuh tidak rohani. Bukan berarti kamu tuh nggak pantas gitu. Semuanya tidak pantas. Semuanya jelas harus melalui anugerah Tuhan. Nah, dengan diskusi itu artinya akan ada pergumulan yang bersama untuk bisa bertumbuh akan mengenai hal ini. Jadi bukan berarti kita toleransi. Setidaknya ada komitmen dari seseorang. Meskipun komitmen itu bisa dilanggar setelah menikah. Bisa jadi, saya katakan begitu. Misalkan seorang laki-laki, iya, aku akan setia, aku akan pelayanan. Dan ternyata setelah menikah, dia masih pelayanan. Gara-gara pandemi COVID-21, mungkin ya, amit-amit jangan. Misalkan 19 gitu ya, COVID-21, wah berubah dia oleh gara-gara masalah pekerjaan, gara-gara masalah kesehatan, dia berubah. Nah, itu menjadi pergumulan. Nah, setidaknya ada satu kesepakatan, janji iman. Nah, seperti itu. Yang kalau sudah menikah juga, bisa jadi, siapa tahu sudah ada yang menikah, ternyata pasangannya rindu, memberanikan diri untuk berkata,
memberanikan diri untuk bisa mendiskusikan kepada pasangan. Dan biarlah Tuhan yang menolong. Ya, itu 2 Timotius 2 ayat 22, tolong pegang baik-baik. Berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, Tuhan akan tetap beri jalan keluarnya. Nah, saya pikir tadi pertanyaan Junita, statistik laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Bolehkah perempuan dimiliki oleh satu orang laki-laki tapi banyak poligami? Jadi, ya tetap enggak ya. Tetaplah saya tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, begitu ya. Bukan berarti semuanya pasti akan menikah, saya nggak tahu. Tetapi pemeliharaan Tuhan akan tetap ada setiap orang. Begitu jawaban saya kira-kira, Junita. Makasih, Bang. Sama. Oke. Kak Juni udah jelas ya, Kak? Jelas, Elsa. Ini mau mancing, Ya, Elsa. terima kasih, Kak. Mau mancing pertanyaan yang lain. Mancing pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Iya. Nah, ini di room chat ada nih. Ya, udah ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Bang. Atas nama Dimas. Pertanyaannya, apakah pasangan suami istri harus melayani di ladang pelayanan yang sama? Misal, suami pelayanan di gereja, sedangkan istri pelayanan di kampus. Ya, boleh dijawab, Bang. Halo Dimas, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, belum tentu bisa harus sama. Ada juga yang sama, terserah. Jadi, inilah diskusi antara suami atau istri. Ya, kalau saya boleh bilang ya, 13 tahun dalam pernikahan kami, ya, walaupun satu gereja yang sama, dan saya pelayanan ke remaja dan pemuda, saya juga menggumulkan pasangan tuh waktu berdoa gitu ya, sama-sama punya fokus pelayanan pada kaum muda begitu, kaum muda remaja. Istri saya pernah ngajar paduan suara di gereja untuk remaja begitu ya. Terus jadi guru sekolah minggu atau apa, ya kadang-kadang enggak serupa. Tapi lebih banyaknya adalah kepada musik begitu. Dan saya juga bilang, aduh coba deh ya gimana tuh. Nah, tetapi pada saat udah berpindah ke kampus ini untuk menjadi orang tua asrama, itu juga bergumul berat sekali gitu ya untuk memutuskan bisa bersama satu tempat yang sama. Belum tentu cocok begitu. Tapi saya bergumul harusnya begini. Nah, saat berdiskusi itulah tantangan iman akan ada. Artinya apa? Aduh, ini ternyata kok begini, kok nggak setuju, kok nggak cocok begitu ya. Tapi tetap mau tidak mau harus ada keputusan begitu. Akhirnya berjalan bersama. Dan walaupun di dalam satu tempat, pelayanannya bisa jadi tetap beda. Walaupun 13 tahun sebelumnya saya 13 tahun berjalan gitu ya. Yang satu daerahnya kemana di kampus, yang satu daerahnya kantoran Jakarta, jauh sekali. Tapi toh setelah berjalan bertahun-tahun baru bisa di tempat yang sama, meskipun ladang pelayanannya berbeda. Tetapi setidaknya, ada gak sih satu hal kekuatan kita berdua? Karena saya mengatakan, Tuhan juga punya kehendak terhadap hidupmu. Tuhan memberi karunia, Tuhan memberikan talenta kepadamu. Tapi pada saat kita menikah bersama, setidaknya kita menjadi satu pasangan yang saling support, yang saling menopang bersama-sama. Kalaupun berbeda tempat, ya ladangnya berbeda, satu di gereja, satu di kampus, atau juga di kantor barangkali. Tetapi setidaknya ada satu tempat yang kita bisa melayani bersama, ataupun di rumah itulah diskusi kekuatan pelayanan itu saling mendukungnya di situ terjadi. Ya, ini yang perlu juga terbuka satu sama lain. Nah, jangan memaksakan sekali lagi ya, walaupun keputusannya sepertinya harus diambil dan sepertinya memaksakan. Misalnya, kayak saya mengatakan, mau tidak mau, saya harus ke tempat ini. Saya bilang kepada istri saya bilang gitu ya. Saya harus putuskan, pergi. Nah, saya memutuskan begitu, karena inilah yang saya gumulkan, dan inilah yang juga yang serupa. Jadi saya pertama-tama tuh sulit sekali untuk bisa mengatakan iya. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, baru mengatakan iya ya, ternyata begini. Nah, gitu. Baru dia menyadari, iya ya, bisa jalan ya. Apalagi dengan pekerjaannya saat ini sebagai seorang konselor. Jadi,
butuh proses kali ya. Jadi saya mohon maaf nih Dimas, saya tidak bisa mengatakan pasti harus sama. Tergantung dengan pasanganmu, tergantung juga dengan konteks yang sedang kita alami. Artinya bisa saja saat ini bisa berbeda, tapi entah ke depan bagaimana akhirnya Tuhan satukan dalam satu pekerjaan yang sama. Bisa jadi begitu. Ya, ada satu buku yang cukup menarik yang sesuai dengan pertanyaannya dari Timothy Keller. Judulnya Segala Pekerjaan Adalah Pekerjaan Allah. Nah, silakan dibaca tuh. Every Good Endeavor, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu. Timothy Keller. Itu ada satu konteks di mana suami istri bekerja dengan berbeda. Akhirnya ternyata pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Dia baru menyadari. Nah, coba silakan baca buku itu ya. Itu kali-kali kira-kira Dimas. Ya, terima kasih untuk Bang Dimas pertanyaannya. Jadi antara suami dan istri itu harus tetap selalu mendukung dan mensupport ya Bang, apapun yang dikerjakan gitu. Ya, ini ada pertanyaan ini lagi ada ya. Pertanyaan lagi nih Bang. Ya, dari Katia, pertanyaannya, Pak Jun, boleh di-sharingkan dong cara Bapak dan istri memaintain kerohanian bersama dengan pasangan? Mungkin dulu dalam masa pacaran dan sekarang ketika sudah menikah, Pak. Oh, mungkin waktu pacaran punya banyak waktu kan, Bang, gitu. Ternyata setelah menikah sudah bekerja, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, apalagi mungkin udah punya anak gitu. Menemukan waktu bersamanya mungkin agak sulit kali ya. Iya. Ya, jadi boleh dijawab, Bang. Makasih Tia untuk pertanyaannya ya. 5 tahun masa pacaran kami, 3 tahun itu LDR. Jadi 5 tahun usia pacaran, 3 tahunnya diisi dengan LDR. Jadi sejak pacaran berjalan 3 tahun itu LDR. Nah, saya komit waktu itu untuk sebulan sekali saya akan temui dia dan saya menginap di sepupu saya karena di kampusnya gitu ya, di kampusnya itu. Lalu saya menginap di sepupu saya, lalu nanti kita ketemu ber-PA bersama gitu ya, ber-PA bersama. Bahkan saya juga ikut datang ke persekutuan kampusnya dia. Waktu itu kuliah di sekarang namanya Universitas Telkom gitu ya. Jadi saya pernah ikut persekutuan di sana gitu. Jadi saya kerja waktu itu udah masuk ikut persekutuannya dia. Lalu setelah lulus dia juga saya sempatkan waktu juga untuk ber-PA bersama karena itu menjadi komitmen kami. Nah, setelah menikah memang ada waktu tidak lagi rutin untuk ber-PA bersama secara rutin sebulan sekali begitu. Ya, tidak lagi rutin ada kesibukan, ada pelayanan atau apa. Tetapi yang kami lakukan adalah juga diskusi tentang firman Tuhan. Saya perlu akui istri saya itu cukup peka juga terhadap hal yang disampaikan oleh hamba Tuhan, misalkan begitu. Ya. Dan dia mengatakan, kok saya rasanya seperti ini gak lupa. Oh, saya bilang, pemikirannya bagus juga. Nah, disitulah terjadi diskusi. Jadi, saya pakai medianya adalah khotbah, entah itu yang sekarang juga secara dalam jaringan online, lalu juga kita diskusikan gimana. Saya respon seperti begini loh, kamu dapatnya apa begitu. Jadi itulah yang membangun kerohanian, termasuk juga kepada anak-anak. Saya bukan tipikal orang yang sangat sistematis, bukan sistematis, yang artinya menetapkan aturan untuk punya sikap seperti ini. Misalnya saya menetapkan buat anak-anak saya, pagi-pagi harus bangun semua, harus duduk, terus makan bersama-sama, lalu kita baca firman Tuhan juga. Ya, ada pasangan seperti itu. Saya tetap harus menggait anak-anak saya kerohanian seperti apa. Tetapi saya tidak mau paksakan, tetapi saya harus ingetin, ayo, udah satu dulu belum? Atau bahan satu dunia apa? Saya diskusi. Belajar apa tadi di sekolah? Tadi renungannya apa? Nah, saya pakai dialog. Karena dia harus bangun kesadaran sendiri. Jadi kepada anak-anak juga saya bangun seperti itu. Para istri saya juga ngomong, oh iya tadi dengar ikut seminar atau dengar ada satu renungan, jadi baca renungan ini, oh diskusi. Nah itulah komunikasi. Nah ini juga salah satu bentuk pembinaan kami di Pasutri yang usia 5 tahun, salah satunya adalah komunikasi dan keeratan. Jadi tema besok tuh relasi antara suami istri itu di dalam hal dialog atau di dalam hal membicarakan kerohanian. Gitu, kerohanian. Nah,
ada beberapa seminar-seminar yang kami juga jalani bersama. Nah, di situ juga untuk kami bisa berdiskusi bersama untuk masalah kerohanian. Bahkan kami ikut juga seminar bersama-sama. Misalkan ada seminar apa, yuk kita ikut. Bagus juga nih, yuk kita ikut sama-sama. Dan di situ kita berdiskusi. Dan itu adalah supaya ada asupan, ada masukan buat kita bertumbuh di dalamnya. Begitu. Nah, buat yang masih muda, selama masih bisa ber-PA selagi masa pacaran, nikmatilah banyak-banyak. Serius, nikmatilah banyak-banyak. Karena nanti akan ada banyak waktu yang sulit sekali untuk bisa suami atau istri, pekerjaannya atau apa. Setidaknya masa yang dulu bisa nikmati PA masih bisa dihidupkan lagi beberapa. Nah, itu kira-kira. Itu Tia yang saya bisa ceritakan sharing ya. Kalau mau lebih detailnya, untuk Tia tahulah mesti kemana ya. Silakan datang berdiskusi dengan kami. Tentu dengan si Abang. Ajaklah dia. Oke. Kak Tia, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan semoga jawaban Bang Junius bisa menolong kakak untuk selalu memaintain kerohanian bersama si Abang ya, Kak. Ya, Bang, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Google Form yang beberapa waktu lalu sempat kami share gitu. Oh iya, oke. Namanya disamarkan ya, Bang, sebut saja Marwan. Bukan Cilok ya. Oke, silakan. Ya, waktu saya sudah banyak tersita di pekerjaan. Hal yang saat ini sangat digumulkan. Saya tidak bisa intens terlibat di dalam pelayanan persekutuan maupun gereja karena kendala waktu. Saya sangat ingin punya pelayanan di persekutuan. Saya berpegang bahwa baiklah saya jadikan tempat saya gitu. Mungkin di sini dia terjebak gitu ya Bang antara waktu pekerjaan yang sibuk tetapi punya kerinduan untuk memiliki pelayanan dalam persekutuan gitu. Cara mencari tahu atau menentukan mana yang prioritas antara karir, cinta, dan keluarga. Karena kebanyakan isi doa itu lebih mengungkapkan keegoisan diri, hanya minta, menuntut tanpa bertanya, yang dipengaruhi lingkungan juga. Contohnya, teman seumuran yang udah punya rumah atau mobil, sedangkan gaji sendirinya belum sampai UMR. Teman seumuran yang udah pada nikah, udah pada punya anak, sedangkan sendirinya masih jomblo. Teman seumuran yang udah bisa kasih apa saja kepada orang tua yang diminta oleh orang tua. Jadi mungkin bisa dijawab nih Bang, dibantu dan menguatkan teman kita gitu. Cara mencari tahu apa yang menentukan mana yang prioritas antara karir, cinta, atau keluarga. Baik, terima kasih kepada Anonim Marwan. Bukan Mbak Wan ya, maaf. Saya suka bercanda ini. Ya, Marwan, yang perlu diberesin bukan masalah mencari kehendak Tuhan dalam karir, cinta, atau apa. Justru yang tadi sudah disebutkan dalam penjelasan pertanyaannya ya, masalah kayak membandingkan dengan teman. Itu menjadi tolok ukurmu gitu. Itu menjadi satu standarmu untuk bisa mengatakan saya prioritasnya ke arah sana gitu. Nah, kalau ingat di dalam Yakobus pasal yang ketiga yang bicara tentang itu dosa karena lidah ya, tentang doa gitu ya. Kamu berdoa gitu ya, jadi bicara tentang doa ya. Tetapi ternyata hawa nafsu itu pasal yang keempat ya, Yakobus pasal yang keempat. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena apa yang kamu doakan untuk memenuhi hawa nafsumu. Bukan berarti nggak boleh doain karir, tapi alasan kenapa harus mendoakan tentang karir itu yang perlu diuji. Kalau ternyata, teman saya udah punya mobil, saya pun punya mobil-mobilan. Wah, teman saya punya mobilnya udah 2, saya pun punya 20 dalam bentuk brosur, barangkali gitu ya.
ya menurut saya jangan jadi tolak ukur. Dan ini ya betul dikatakan konteks kita budaya itu seringkali mengukur dengan orang lain. Jangan. Walaupun itu ada, tetap Tuhan berikan aku kecukupan. Ya, dalam Filipi pasal yang keempat, ya ayat yang ke-11 itu juga bicara begitu. Ini ayat yang saya suka dapat. Mohon maaf, saya bukan berarti sumbernya ayat sebagai resep untuk apa, tapi menjadi renungan kita. Kita harus berdasar kepada firman Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-11 dikatakan, I've learned to be content in all circumstances I am. Artinya, saya harus belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu itu kekayaan, aku tahu itu kelimpahan, kekurangan itu apa. Tapi aku belajar untuk mencukupkan diri. Nah, itu yang harus kita doakan di dalam doa kita kepada Tuhan. Gajiku masih di bawah UMR Tuhan. Tuhan yang cukupkan. Dan bagaimana saya harus bekerja dengan sebaik mungkin. Nah, kalau kita juga bicara tentang tadi teman hidup, kita fokus dalam karir, tetapi kok masih jomblo aja, bagaimana dong? Mau tidak mau, saya katakan, coba memang harus bisa memprioritaskan waktu untuk bisa berjumpa. Jumpanya jangan pakai Zoom, Zumpa gitu ya. Hati-hati, M-nya hilang jadinya zoo ya, kebun binatang begitu. Tapi tetap perlu fisik, ketemu fisik. Loh, kan dibatasi. Ya setidaknya cobalah ingat mungkin teman waktu kuliah, teman waktu SMA, ketemu di Facebook, ketemu ternyata dekat juga dengan daerah pekerjaan. Atau komunikasi dulu gitu ya, atau apa. Cobalah jalin dengan teman-teman yang dikenal. Nah, artinya sama, kita perlu prioritas untuk ketemu teman hidup. Jangan berharap Tuhan yang hantarkan. Walaupun Tuhan hantarkan benar, tapi setidaknya kita juga mendekat. Ya, setidaknya kita juga mencari area. Misalnya, seringkali kalian aktivitasnya di gereja aja, atau aktivitasnya di kantor aja, kok nggak ketemu calon pasangan ya? Ya, buka area perjumpaanmu. Misalnya pergi, mohon maaf ya, ini bukan berarti cari ke daerah diskotik, pelacuran, bukan, ini jangan begitu. Artinya coba yang biasa yang di kantor, cobalah ke gereja lokal. Loh Pak, motivasinya berartinya keliru dong. Iya, bukan, tetapi setidaknya itulah area yang kita bisa temukan. Ke gereja, ibadah bukan hanya sekedar duduk, datang, diam, dengar firman Tuhan, terus pulang gitu ya, jangan. Tetapi coba berinteraksi dulu, ikut persekutuan atau apa. Artinya luaskan area perjumpaannya. Nah, bagaimana dengan persekutuan? Tadi juga disebutkan pertanyaannya. Rindu adanya persekutuan, rindu untuk bisa bertumbuh gitu. Nah, bukankah dengan teknologi saat ini kita bisa melakukannya? Nah, bagaimana kita bisa menemukannya? Larilah ke teman-teman persekutuan di tempat ini, atau coba cari pengurusnya siapa. Nah, minta, ada gak informasi pembinaan lagi? Nah, itu pertama. Yang kedua, dengan YouTube, udah banyak. Tetapi, yang saya tekankan bukan hanya untuk diri sendiri yang dengernya sendiri. Tapi carilah komunitas. Nah, baru minggu lalu, 2 minggu berturut-turut, ini kepada anak-anak remaja di satu gereja, saya membina pelayanan saat teduh di era digital. Nah, saya tawarkan, ini juga sebenarnya kepada pasangan Pak Sutri yang usia 5 tahun itu juga saya pakai follow up ataupun persiapannya pakai digital ini. Namanya YouVersion atau Bible Application. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan teman kita melalui saat teduh. Kita bisa sharing di situ di dalamnya. Apalagi ada juga plans, ada namanya rencana, ada bacaan, ada artikel yang kita bisa join bersama teman. Dan kita bisa diskusi di dalamnya seperti itu. Wah, itu menarik sekali. Jadi persekutuan kita sangat mudah sekali di tengah zaman ini. Hanya tadi prioritasnya adalah bukan semata-mata saya cari uang. Sehingga waktu bersama persekutuan dengan saudara seiman atau mencari area di mana saya bisa menemukan pasangan itu jadi terbatas, jadi sempit. Jadi jelas kayak tadi saya jelaskan bahwa prioritas yang pertama ataupun motivasi pertamanya harus dibereskan. Jangan orang lain jadi ukurannya. Nggak akan pernah selesai kalau begitu. Lalu yang kedua, area perjumpaannya dia perluas. Dan prioritaskan waktu untuk bisa bergumul, berjuang
berkomitmen ke arah apa yang mestinya harusnya dicapai. Itu kira-kira jawaban saya, Marwan. Semoga menjawab ya. Atau kalau mau diskusi lagi, silakan ke nomor pribadi saya atau apa, melalui Instagram ataupun juga ke WA, silakan ya. Ya, terima kasih Bang Junius. Ini kayak memang pertanyaannya isi hati para alumni sih Bang, yang saat ini banyak masih menggumulkan antara menyeimbangkan karir atau mencari cinta dulu gitu kan. Iya, tadi saya udah jawab Ada juga, nggak bisa karir dulu ataupun mapan dulu gitu ya, nggak. Terus cinta dulu, nggak. Itu masing-masing orang harus bisa menggumulkan, menetapkan. Tetapi prioritas utama adalah masalah keluarga. Perhatikan itu keluarga. Nah, bagaimana, kapan harus berkeluarga? Ya, itu dari secara panjangnya tadi sudah jelaskan. Konkretnya kayak begitu tadi. Gitu, Elsa. ini ada pertanyaan lagi Bang, Ya. anonim. Hai Kak, mau nanya dong, sebelum menikah apa yang bikin beliau yakin bahwa pasangannya sekarang adalah he's the right one? Mungkin maksudnya di sini istrinya Bang Junius kali ya. Lalu apakah istrinya pernah bilang juga kepada beliau, yakinkah dia adalah Ya. her is the right one gitu? Baik, terima kasih Ano, panggilan daripada anonim. Ya, itu ada, memang saya harus mengatakan, iya, saya tetapkan. Walaupun dikatakan apakah seperti yang sempurna, yang idealnya, tidak. Ya, saya tetap mengatakan istri saya adalah yang memang itu yang sudah saya putuskan bersama. Komitmen. Jadi, is it the right, is she the right person, gitu ya. Apakah dia yang benar? Nah, istri saya pernah ngomong begini, yang itu membuat saya ini dalam pergumulan, dalam masih pergumulan ya. Terus saya suka cerita kalau dalam masa promosi nih, dalam promosi saya bergumul itu 1,5 tahun untuk mendoakannya. Nah, istri saya ternyata udah 3 tahun. Jadi artinya 1,5 tahun sebelumnya sudah menggumulkan dulu, tapi saya nggak peka begitu mendoakannya. Nah, di mana hari kemerdekaan itu terjadi, saya menyatakan cinta begitu ya. Dia tuh sebenarnya sudah sedang ditembak oleh 2 orang, sudah ditembak 2 orang. Untungnya masih hidup ya. Artinya dia sudah dinyatakan cinta oleh 2 orang laki-laki di kampusnya begitu. Sampai akhirnya saya mengatakan diri gitu. Terus saya bilang, kenapa akhirnya memutuskan saya? Nah, dia bilang gitu, bahwa memang Tuhan kok jelas ngasih tandanya. Nah, terus saya bilang, tandanya apa? Setidaknya orang yang takut Tuhan dan mau bertumbuh. Dan mau memprioritaskan pelayanan. Dan juga family man. Wah, saya tersanjung juga ya. Family man gitu ya. Ya itu yang jadi ukurannya. Karena waktu masa pacaran saya suka bilang begini. Saya ada menggumulkan, jadi waktu itu saya sudah bekerja di satu perusahaan gitu. Saya menggumulkan barangkali ke depannya akan menjadi hamba Tuhan. Kira-kira kamu mau nggak menikah? Ini masih pergumulan, belum berpacaran ya sama hamba Tuhan. Terus dia bilang begini juga. Kalau memang itu maunya Tuhan dan laki-laki ini juga bertanggung jawab terhadap panggilannya, masa saya harus berkompetisi dengan Tuhan? Widih, saya bilang, keren banget ini jawabannya gitu. Nah, itu yang menjadi tanda bahwa saya memastikan, yes, she's the right person for me. Gitu. Nah, setelah studi di seminari saya, dan juga di dalam mata kuliah tentang teologi dan psikologi keluarga, nah, yang faktor-faktor pertimbangan kecocokan itulah salah satu bentuk papernya saya, yang saya kirimkan dan saya serahkan kepada dosen yang bersangkutan, pembimbingnya, sekaligus juga konselor saya begitu. Sampai akhirnya berani saya untuk bisa membagikannya dalam beberapa seminar. Dan itulah faktor-faktor pertimbangan yang tadi. Ada 10 poinnya. Ya, ada 10 poinnya. Meskipun waktu di dalam pergumulan, waktu memutuskan dalam pacaran tuh, saya belum ada aspek. Contohnya adalah aspek tentang kesehatan. Saya tipikal orang yang tidak mau suka sekali dengan namanya rumah sakit. Karena dibiasa di rumah tuh kalau sakit,
coba belajar dulu untuk menyembuhkan diri, jaga sehat, apa gitu ya. Pokoknya di rumah tuh begitu jarang ke rumah sakit. Sedangkan istri saya itu dari kecil akhirnya aja mamanya kan juga perawat ya di rumah sakit PMI begitu, dan sudah kenyang dengan namanya rumah sakit. Dikit sakit, dikit sakit apa langsung pasti ke dokter gitu. Saya bilang pasti kamu cuma flu aja, udah obat ini. Tapi udah berhari-hari sudah nggak apa-apa lah. Kadang-kadang ributnya gitu. Sampai saya pikir, aduh kalau tahu gini, ini mungkin juga bisa menjadi pertimbangan gitu. Saya juga pernah mengatakan itu, tahu gini ya nggak akan pilih kamu gitu. Oh, jahat juga ya saya ngomong begitu. Ya saya juga bergumul. Oh iya ya, ya ini udah satu paket. Mungkin dalam nanti kalian juga memutuskan dengan pasangan, ada aspek yang tidak terpikirkan waktu menggumulkannya sampai akhirnya memutuskan untuk menikah, baru terbuka setelah menikah. Nah, kalau udah begitu apa? Setialah kepada komitmen. Nah, itu yang tadi ayat-ayat yang saya bacakan, yang dari Amir firman Tuhan, adanya ketaatan, adanya ketekunan, adanya kekudusan. Itulah komitmen. Rasul Paulus juga dalam 1 Korintus 7 tadi, menikahlah dan setialah dengan pasanganmu. Jadi jangan pernah, wah ini pernah juga di pembinaan Tangerang atau di Bogor saya mengatakan, masalah jodoh itu, wah ini menjadi perdebatan setelah seminar, ternyata banyak yang mengatakan begitu. Jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Oh, maksudnya apa? Artinya saya bicara itu konteksnya adalah kedaulatan dan ketetapan Tuhan. Bicara tentang jodoh itu bukan ada dalam area itu, tapi ada kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Artinya Tuhan sudah menetapkan ini loh aturannya, ini sepadan, ini atau apa. Coba lihat para tokoh-tokoh di Alkitab. Seolah-olah Tuhan membiarkan Daud punya banyak istri, apalagi anaknya Salomo. Dan mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih sebagai nabinya. Tapi ada juga Rasul Paulus yang tidak menikah. Artinya apa? Keputusan kita, pertimbangan. Nanti kalau kalian baca lagi di dalam 1 Korintus 7, sampai ada perkataan gini, bukan aku yang mengatakan, tetapi Tuhan. Lalu di aspek yang berikutnya, di ayat yang selanjutnya, bukan Tuhan yang mengatakan, tetapi aku. Nah, itu artinya apa? Ada satu, secara teologis, ini ada ketetapan Tuhan, ada namanya kehendak Tuhan. Nah, keselamatan itu adalah ketetapan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan siapa yang diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Tapi waktu bicara tentang pergumulan hidup perkawinan, adalah keputusan. Kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bisa jadi nggak menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bisa jadi. Dan Tuhan izinkan seperti itu terjadi. Ngeri dong ya, ngeri banget. Tapi itu yang terjadi. Dan itu fakta di Alkitab sudah ada. Jadi bisa jadi kita memang menikah dengan orang yang salah. Itulah panggilan saya dan bersama istri. Sejak waktu berpacaran kita punya komitmen. Kalau memang kita dipersatukan oleh Tuhan, kita menjadi berkat untuk pasangan-pasangan. Begitu. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, masih saya jalankan bersama istri. Panggilan itu. Untuk menolong anak-anak muda jangan keliru. Apalagi waktu masuk seminari, hamba Tuhan ini, dosen saya ini juga mengatakan, banyak di gereja, para keluarga-keluarga itu gagal, kandas di dalam keluargaannya. Karena dasar yang tidak teguh. Dan gereja justru tidak peka terhadap hal itu. Perlu orang-orang yang mengerti dan diutus oleh Tuhan. Wah, sepertinya saya dipanggil begitu ya. Saya juga terpanggil begitu. Nah, itulah yang kami pergumulkan. Jadi, sekali lagi, kepada Ano, Nim, memang harus mau tidak mau digumulkan dengan baik-baik. Ya, bagaimana memutuskan. Kalaupun ternyata di dalam pernikahannya ada permasalahan berat sekali, tetap setialah kepada Tuhan. Tetap setialah terhadap komitmen yang Tuhan nyatakan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi, lebih detail memang perlu ada secara khusus, menunjukkan pergumulan apa ya secara pribadi. Silakan bicarakan. Ini juga ada Stefani Tengkalo ya, Tangkealo, seorang konselor juga, adik kelas saya, istri saya studi ya, konselor, bisa konseling dengan dia ataupun kepada kami, silakan, supaya mungkin dalam diri ada yang bisa diungkapkan begitu. Itu jawabannya saya, Sa.
Terima kasih Bang. Eh, aku sangat tertarik sih dengan pemaparan Bang Yuni. Saya bilang bahwa mendoakan kriteria itu berarti sangat penting ya Bang ya. Ya, Dari 10, berapa kriteria sih yang akhirnya Tuhan kasih dari orang yang sedang kita doakan gitu. Ini ada pertanyaan terakhir Bang, ya. dari Ano lagi. Bang, untuk kita yang tumbuh di persekutuan kampus atau sekarang persekutuan alumni, banyak juga yang bertemu calon pasangan kita dari orang yang mungkin tidak terlalu mengenal persekutuan di kampus atau alumni. Bagaimana ya saran Abang agar kami tetap bisa menikmati hubungan yang bertumbuh tanpa harus kita seolah-olah mengajari berlebihan? Jadi tips dan triknya di Bang gitu untuk menyederhanakan gitu sesuatu yang penting dalam fondasi hubungan Kristen gitu, kayak yang tadi Abang bilang kan, bertumbuh bersama gitu. Iya, baik, terima kasih. Ya, itu memang kami ya saya mengatakan di dalam pelayanan perkantas, saya mohon maaf nih sebut nama ini gitu ya. Melihat realita ini juga ya, bahwa ada yang sudah dibina di dalam kampus di PMK, tetapi pasangannya belum sama sekali tersentuh di dalam pelayanan PMK, meskipun dia juga adalah seorang lulusan sarjana di satu kampus, tapi tidak menikmati persekutuan kampus. Bahkan di gereja pun hanya seorang simpatisan atau datang gereja, datang saja, tidak terlibat dalam pelayanan gitu. Tapi dia punya karakter, punya kepribadian yang klik ya, chemistry-nya ada begitu istilahnya ya, dan suka sekali, dan memang pribadinya baik. Nah, yang tadi dalam pertimbangan saya dikatakan spiritualitas, pastikan dulu lahir baru. Ya, tadi Kak Junita juga sudah memastikan itu lahir baru nggak bisa diganggu-gugat, betul, pastikan dulu itu. Nah, artikan pertanyaan anonim yang kedua ini bicara tentang menjadi seorang murid, setidaknya begitu ya, tidak menikmati dalam persekutuan. Jangan pernah bawa-bawa dulu ke dalam persekutuan kalau memang dia belum kenal. Kitalah sebagai orang yang menikmati menceritakan pengalaman kita. Memang akhirnya jadi berbau-bau persekutuan. Nah, saya ingat sekali ada alumni yang mengatakan begini, iya, sampai dia mengatakan begini, pasti lu ngomongnya persekutuan melulu deh. Dikit-dikit persekutuan, kampus ya. Kayaknya memang jadi muak ya, memang kita perlu sabar. Namanya juga gini ya, seperti apa sih, yang kita suka menyenangi sesuatu gitu ya. Kita lagi senang, on fire gitu, kita sedang rasa menikmati, asik banget loh, itu kan orang yang sedang menggebu-gebu begitu kan, sesuatu yang kita senangi. Saat ada orang lain bilang, sorry lah, jangan banyak gitu, maaf, nah, memang perlu bersabar ya. Nah, ini juga perlu karakter juga yang seperti apa ya. Dulu pernah saya juga meminta, jadi sebelum pacaran tuh istri saya tuh, saya cuma bilang gini, kan saya ada poin nomor 2-nya begini, yang mutlak. Dia harus lahir baru, betul. Yang kedua, dia harus seorang AKK dan PKK. Itu mutlak buat saya. Jadi waktu menggumulkan beberapa nama gitu ya, saya doakan, siapakah dia? Dia harus orang yang dibina dalam pemuridan, dan nanti akhirnya menjadi seorang PKK. Makanya 1,5 tahun itu tuh cukup panjang, karena saya harus lihat indikator itu. Tapi saya tidak maksa-maksa dia gitu. Saya suka, ayo dong kamu masuk kelompok kecil, terus saya hubungin siapa gitu. Tolong dong jangkau dia. Enggak, saya nggak begitu. By natural aja, bagaimana Tuhan bekerja. Sampai akhirnya dia juga mengatakan, aduh aku menikmati persekutuan, ada PKK aku seperti itu. Oh luar biasa, puji Tuhan. Dan mati, yes, satu aspek udah selesai gitu. Sampai akhirnya ternyata, ya aku memutuskan untuk jadi pemimpin kelompok kecil. Puji Tuhan. Begitu ya, saya bilang, oh mantap lah begitu. Nggak langsung tuh saat itu juga saya nembak cinta ya, nggak begitu. Nah, kenapa saya punya dasar begitu? Karena panggilan saya jelas sekali akan melayani kaum muda, akan melayani gereja, begitu istilahnya. Jadi saya butuh partner yang juga terbuka. Tapi saya tidak dikit-dikit ngomong gitu. Pernah akhirnya gini. Yang tadi kan saya bilang 3 tahun LDR ya. Dia pernah begini. Udah tahu ketemunya jarang. Ngomongnya akak melulu. Saya merasa cemburu, dia bilang gitu.
saya merasa cemburu dengan akak kamu, seolah mereka lebih kenal dibandingkan saya. Langsung saya nggak marah juga sih. Oh maaf, baik. Kalau gitu saya juga perlu membatasi diri dengan baik. Bersabar, gitu bersabar ya. Dan memang nggak salah juga pada saat kita mengatakan mohon maaf, mungkin terlalu menggebu-gebu saya menceritakan tentang persekutuan. Tetapi inilah yang saya bertumbuh. Siapa tahu ternyata pasangan kita bertumbuhnya bukan melalui persekutuan. Misalnya melalui apa? Di kantor. Ada persekutuan kantor ataupun juga ada juga secara mandiri. Ini saya kenal sekali ada satu rekan dosen, justru dia bertumbuh oleh karena dengar kaset khotbah. Kaset loh, berarti kan orang zaman dulu gitu, bukan YouTube gitu, kaset khotbah, dan dia bertumbuh di situ. Wah, saya bilang bersyukur sekali punya orang seperti ini gitu. Dan dia menikmati dan akhirnya juga bersama pasangan istrinya juga akhirnya bertumbuh bersama-sama di dalam gereja ya, dalam gereja. Dia bukan jebolan kampus. Mereka berdua bukan jebolan kampus, tapi akhirnya melayani di gereja begitu. Ya, artinya sama juga saya simpulkan dari pertanyaan ini, Anonim 2, bahwa gumulkan bersama Tuhan. Sebagai penutup ayat tadi, 2 Timotius 2 ayat 22, berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Kejarlah itu keadilan, kejarlah itu damai sejahtera bersama orang-orang yang sama itu. Minta kepada Tuhan. Mungkin waktunya setelah menikah, bahwa Tuhan nyatakan, bisa jadi. Apa yang kita nikmati persekutuan sungguh indah, tapi belum tentu banyak orang bisa dijangkau. Makanya itulah tugas panggilan kita sebagai alumni Kristen, support pelayanan kampus, support persekutuan dimanapun berada, di kantor atau apa, ajak orang sebanyak mungkin untuk bisa dijangkau dalam persekutuan. Itulah tugas kita sebagai orang-orang yang menikmati persekutuan. Seperti Roma katakan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Begitu indahnya kaki-kaki yang memberitakan Injil, gitu ya. Artinya juga sama seperti kita yang sudah menikmati persekutuan, ajaklah mereka untuk datang persekutuan. Jangan kecewa kalau mereka menolak, jangan patah arang kalau sudah berkali-kali kita ajak. Tunggu waktunya, setidaknya kita sudah menabur. Biarkan Roh Kudus yang bekerja, yang saatnya tiba dari apa yang kita sudah taburkan itu Tuhan bekerja. Jadi selama kita mendoakannya dengan Tuhan, bergumul bersama Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Amin. Kita yakin itu. Itu Elsa jawabannya. Terima kasih buat Bang Junius. Semoga setiap hal yang Abang paparkan boleh menjadi kekuatan ya Bang buat teman-teman alumni yang saat ini sedang menggumulkan karirnya, cintanya, dan keluarganya gitu. Amin. Boleh ditutup dengan doa Bang? Mungkin sebelum ditutup dengan doa, Abang masih memberikan closing statement dulu gitu. Baik. Baik, saudara yang kasih Tuhan, kita bicara tentang karir, ya memang sebagai alumni, dan juga nanti setelah berkeluarga, pasti itu never ending story. Karena karir itu adalah bagian daripada panggilan Tuhan kita seutuhnya sebagai hidup, sebagai pribadi yang Tuhan kasihi. Juga di dalam pernikahan, karena itu adalah satu perjanjian Allah dengan manusia tentang keluarga. Nah, kita bergumul dengan baik-baik, kita dengan secara serius melihat ini. Sedangkan dunia menawarkan banyak hal yang sangat menekankan diri, kedagingan, apa yang dipandang mata, apa yang juga menjadi keangkuhan hidup. Tapi sekali lagi, karir, cinta, keluarga, berdasarkan firman Tuhan adalah semata-mata oleh karena kehendak Tuhan. Bergumul terus. Tetap semangat untuk bergumul bersama Tuhan, mencari kehendak Tuhan dengan tepat. Jangan menyerah, tetap semangat, dan jauhi percabulan, dan bersama-sama orang yang bersekutu, bersama Tuhan, kita mengejar itu semua. Sehingga Tuhan juga yang dipermuliakan, dan Kristus dihadirkan di dalam keluarga. Kristus yang dihadirkan di dalam karir. Juga Kristus juga yang nyata di dalam cinta antara pasangan. Itulah menjadi serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan dari waktu yang kami nikmati oleh karena kemurahan Tuhan terjadi atas kami. Apa yang kami boleh lihat, kami dengar, apa yang kami renungkan, apa yang kami diskusikan. Tuhan yang menolong kami untuk betul-betul kami hidupi, betul-betul kami gumulkan kembali, renungkan kembali. Kiranya suara Tuhan melalui Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan lebih menggema dengan keras di dalam hati pikiran kami. Bukan perkataan manusia, apalagi diri sendiri. Kami mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Kami mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Karena Kristus pun sudah nyata kasih-Nya. Karena Kristus pun memberkati setiap pekerjaan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Amin.